الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله. Kita Ustaz Muhammad SAG, teman-teman pengurus dan jemaah dan nikmatnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur. Amin ya Allah. Salawat dan salam selanjutnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita menjadi pengikutnya yang istiqomah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita bacakan Al-Fatihah untuk kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita di rumah. Biar semua kita semuanya diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kajian akan dibacakan selawat akan dibacakan oleh Muhammad Sirak. Selawat akan dibacakan oleh Muhammad Sirak. Silakan Muhammad Sirak. Salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa malik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa malik maqasidana waghfir lana Muhammadun syahidul qawlati wa syafari wal fariqaini min urdi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al nabiyuna amirun naifala ahadun abarra fil qawli la minhu wa la nami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al syafa'atuhu di kulli hawli bina ahwali muqtabimin. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya akramal khalqi ma liman aluju bihi siwaka indal ulul hadisil amami. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya, selanjutnya kita kajian yang
akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dan bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullaha min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik, tempat yang di sekitar kita ini malaikat berada, dan tempat yang mudah-mudahan memberikan segala kebaikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani kehidupan dan segala apa yang kita harapkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikan dan syafaatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hadir ke tempat ini berarti kita sedang mencari mencari surga. Ya. Jadi ya, kalau ilmu ente belum tentu dapat. Ya. Kata Ali, ya, an Ali radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi. Wa man kana fi talabil maksiyah kanatin nar fi talabihi. Jadi orang yang mencari ilmu itu artinya dia sedang mencari surga. Masya Allah. Ya. Tapi orang yang mencari, orang yang maksiat itu dia mencari neraka. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini spesifik ya. Jadi amal kebaikan kita banyak, tapi belum tentu yang kita lakukan itu adalah mendapatkan surga. Tapi kalau thalabul ilmi, ya, itu dinyatakan bahwa orang yang datang ke majelis ilmu dan dia berniat mencari ilmu, sebetulnya dia mencari surga. Maka sebetulnya amalan thalabul ilmi ini amalan yang ringan. Kelihatannya ya. Iya, kelihatannya ringan. Ya. Ternyata untuk melangkah tadi begitu berat. Maka ini harus menjadi menjadi model. Ya, kalau antum sementara ini sebut saja di Aqobah, itu hari Senin dan hari Rabu ba'da subuh, malam Rabu dan malam Sabtu ba'dal Isya di sini, itu paling tidak harus dijadikan semacam program khusus. Karena kalau nyari dunia nggak ada ujungnya. Dan belum tentu tadi nilai surganya dapat. Maksud saya adalah kepastian kita dalam menjalani hidup ini dengan berbagai kesibukan kita. Ini antum ini kan masih sibuk-sibuk betul gitu ya. Maka harus memilih mana yang diprioritaskan. Dan harus diyakini kalau sudah kita mendapatkan surga, berarti mendapatkan semua-muanya. Ya.
kalau kita mendapatkan surga, sebetulnya mendapatkan semua yang kita inginkan. Maka untuk menikmati hidup ini, sebetulnya cara hidup yang sederhana adalah kita berupaya untuk mendapatkan surga. Nggak ada lagi. Walaupun mungkin yang lain lebih tertarik. Lebih kuat daya tariknya. Nah makanya hadir ke majelis ini memang harus banyak seninya. Ya seninya ketemu teman gitu kan ya. Seninya mudah-mudahan ketemu kopi. Seninya mudah-mudahan ketemu kacang rebus misalnya kalau ada. Pisang rebus kalau ada gitu kan. Supaya suasana menikmati ilmu ini adalah suasana kebersamaan dan suasana santai. Bukan suasana apa, tegang gitu kan. Ya antum kalau di majlis masih tegang juga gimana? Di rumah tegang, di tempat lain tegang, di majlis ini tegang, gimana? Ya. Makanya nikmati tempat ini adalah sebagai apa? Sebagai suasana nyaman. Rasanya asyik betul. Kalau perlu kayaknya enggak usah berhenti nih ngaji terus sampai semua capek. Nah suasana ini harus kita tangkap. Ya. Saya punya pengalaman dulu, yang namanya taklim itu bukan ba'da isya. Setelah jam 12 sampai subuh. Ya. Cuma taklimnya tidak seperti ini. Taklimnya itu saya sebut saja ustadz hanya mau bicara 15-20 menit, tapi yang lainnya setelah itu bicara. Sehingga nggak ada yang ngantuk. Bahkan aturannya kalau 2 kali hadir nggak mau ngomong nggak boleh hadir. Ya, karena semua harus bicara. Sehingga suasana itu menjadi suasana yang menambah kita untuk bersiap-siap. Boleh aja coba sekali-kali kita begitu. Ya. Karena yang namanya dengerin itu paling kuat 15 menit. Setelah itu ngantuk. Nah, jadi pastikan bahwa hadirnya kita mencari ilmu ini adalah berarti kita mencari surga. Dan kalau sudah bicara surga, berarti tidak ada lagi yang lebih istimewa. Apalagi yang lebih istimewa dari surga? Tidak ada. Sehebat apapun. Ya, makanya Raudhah min Riyadil Jannah itu adalah model kita menikmati tempat ini adalah ka'annana fil jannah. Seolah-olah kita di surga. Jadi di majelis ilmu ini adalah tempat yang paling indah. Tempat yang memberikan segala kebaikan. Ya maka kalau di majelis ilmu tersinggung itu keliru dia memahami. Ya. Karena majelis ilmu itu adalah majelis yang meluruskan ya apa yang mestinya kita lakukan. Hadis yang lain tadi bukan hadis, tadi qala Ali. Dikatakan kalau perkataan sahabat itu disebut athar. Atharun itu perkataan sahabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyat ulaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman wasalisah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Teman-teman sekalian, zaman ini terus bergulir sampai nanti hari kiamat datang. Dan kita melihat sekarang ini kita baru sadar kalau kita sudah pada perjalanan akhir
akhir zaman. Ya. Perang sudah mulai dianggap enteng. Bunuh orang biasa saja, ya. Menyakiti orang sesuatu yang dianggap biasa. Membunuh biasa. Ya. Bahkan di kita kalau kita masih latihan, baru berantem mati gitu kan. Kita kan ini yang tawuran-tawuran tuh kemarin di Gang Jambu apa di mana itu? Ya, tawuran mati. Baru sampai situ tuh. Ya. Itu matinya mati apa itu? Ya, mati sangit. Ya, mati sangit. Nah, di sini dikatakan sayati zaman. Akan datang satu waktu, satu zaman. Ini hadis ini kira-kira sudah nyampe belum kepada kehidupan kita? Kita lihat, ya. Sayati zaman ala ummati, kata Rasulullah, yapiruna minal ulama wal fuqaha. Ada zaman di mana orang lari dari ulama, nggak demen sama ulama, nggak demen sama ahli fikih. Ya. Artinya nggak demen datang ke majelis ilmu. Coba antum perhatikan, ya. Di mana-mana sebetulnya di masjid itu kalau sholat sekian saf, ya, sekian saf, anggaplah 4 saf. Yang ikut ngaji berapa saf? Ya, ya firun, lari, ya, lari dari ulama. Lari dari majelis ilmu. Berarti zaman ini sudah nyampe belum? Sudah ya? Masya Allah. Ya, zaman ini sudah nyampe orang udah nggak demen sama ulama. Dan tidak demen sama ahli fikih. Nah, kalau keadaan ini memang sudah terjadi, Allah akan perlihatkan akibatnya. Di sini disebutkan 3. 3 akibat yang akan muncul pada kehidupan manusia kalau dia sudah jauh dari ulama. Ya, kalau sama Umaro orang dekat. Karena Umaro duitnya banyak, kira-kira gitu. Ya, kalau sama ulama orang sudah tidak lagi lari. Nah, kalau ini sudah terjadi akan ada 3 kondisi kata Rasulullah. 1. Yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Hilangnya barokah dari profesi yang dilakukan oleh setiap manusia. Antum setiap hari melakukan, ya sebutlah nyari duit lah, gampang nyari rezeki. Ya, kalau antum tidak dekat dengan ulama, kata Rasulullah, pasti nggak berkah. Kerjanya rajin, tapi utangnya nambah terus. Kan mestinya kalau nyari duit gak punya utang kan? Logikanya kan begitu. Ya, tiap hari nyari duit, tiap hari berupaya, tapi kok utang gak selesai-selesai. Di mana masalahnya? Ya. Mestinya orang nyari duit simpenannya banyak. Tapi kenapa sebaliknya? Nah, ini bisa jadi kata Rasulullah, karena orang yang seperti itu jauh dari ulama. Bicara ulama artinya bicara kebenaran. Maka ketika dia bekerja, melakukan, mencari duit, gampangnya mungkin dia lari dari kebenaran. Saya kenal beberapa pemborong. Ya, pernah kenal beberapa pemborong dulu. Ya, ternyata memang ceritanya menarik. Kalau enggak begini Ustadz, kita enggak dapat untung. Dengan bahasa yang sederhana, kalau enggak bohong, kalau enggak nakal, kalau ngikutin ilmu enggak bisa. Ya, maka ini menjadi keberkahannya hilang. Nah, coba antum perhatikan yang masih
mencari uang dan memang itu tidak mungkin ditinggalkan. Tapi perhatikan, apakah mendapatkan keberkahan atau tidak. Karena bagaimanapun kita ini harus yakin bahwa rezeki itu sudah Allah siapkan. Makanya kan di dalam hadis qudsi itu dikatakan sebetulnya manusia ini belum yakin betul sama Allah kaitannya dengan rezeki. Masih apa? Ragu ya. Apa iya ya gua kalau kerja rajin terus jujur gua dapat duit gitu. Yang ada kerja biasa-biasa saja terus banyak bohong duitnya banyak kira-kira gitu. Ya. Jadi kita ini sebetulnya masih syak. Masih belum yakin kalau Allah itu akan menjamin hidup kita dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Masih ragu saja, masih ada. Makanya kan kecintaan kepada Allah tidak mungkin orang kalau dia masih cinta dunia. Ya. Kalau dia cinta Allah, ya cinta Allah, tidak cinta dunia. Tapi kalau dia bilang saya cinta Allah, tapi demen dunia juga, belum. Ya, hakikatnya belum. Karena dalam satu hati kita, fi jawfil abdi, pada hati hamba itu tidak mungkin diciptakan dua keadaan. Dalam hadis qudsi. Yang ada adalah dia cinta dunia atau cinta Allah. Ini memang agak berat memahaminya. Makanya setinggi apapun hakim itu sekarang naik gajinya naik 280%. Ya. Jadi kalau dia gajinya 30 juta berarti bisa 90 juta. Ya. Dengan harapan tidak nakal. Dari dulu juga begitu kan? Dari zaman dulu juga begitu, hakim naikin gajinya supaya tidak nakal, tapi ternyata nakal terus. Karena tadi ilmunya tidak berkah. Sumbernya ada tadi kan, kalau dia menjauhi ulama berarti menjauhi ilmu namanya. Nah, kalau orang meninggalkan ilmu berarti dia melakukan kesalahan. Karena ilmu itu kan, kalau kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu untuk memudahkan segala apa yang kita inginkan. Ada cerita. Saya baca dari buku karangan Nurholis Majid kalau tidak salah. Orang di kampung ini kan begitu baik dia. Ingin menolong orang lain. Satu hari dia buat jembatan. Jembatan dari bambu. Dia buat saja. Ya. Cuma buatnya nggak pakai ilmu. Pokoknya buat nyebrang. Buat orang lewat. Iya, buat satu orang oke. Buat dua orang oke. Buat tiga orang oke. Satu hari orang lewat ke jembatan itu rame. Akhirnya jembatannya rubuh. Karena tidak dengan ilmu yang sebenarnya. Itu niatnya baik, tapi tidak dengan ilmu. Ternyata masalah. Sekarang masalahnya lebih besar mana? Orang yang punya niat baik, tapi tidak pakai ilmu. Dengan orang yang punya ilmu, tapi niatnya tidak baik. Jadi orang punya ilmu, niatnya jelek, lebih berbahaya. Makanya ada jalan tol, ya, jembatan belum lama rubuh. Karena apa? Dia punya niat jelek, tapi dia ilmunya ada. Nah, maka bagaimana kita ini yang merasakan hidup ini capek betul nyari dunia. Ya. Tapi perasaannya ini tidak merasa berkah. Saya tidak tahu. Berkah itu kan sebetulnya apa? Berkah itu ziyadatul khair.
Berkah itu menambah kebaikan. Bukan dipahami ketika orang mendapatkan duit, tapi duitnya dengan cara yang haram, ya, dianggap itu banyak. Nah, maka pastikan, ya, bagaimana kita menjalani usaha ini, memang dalam usaha itu ada keberkahan. Tadi sebabnya apa? Jauh dari ulama. Tapi kalau dekat dengan ulama, insya Allah. Yang kedua, asalnya yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Kalau kita jauh dari ulama, jauh dari kebenaran, Allah akan kirim pemimpin yang zalim. Udah. Ya. Jadi ketika kita jauh dari ulama, ya saya tidak tahu lah kalau Jokowi dianggap itu sebagai satu model, ya terserah lah. Ya. Cuma yang milih Jokowi ada nggak di sini? Ya. Jadi kalau ini menjadi ukuran, ya Allah benar-benar di kita ini ya, untuk ngurusin ijazah aja nggak selesai-selesai deh. Bayangin. Ya. Artinya begitulah resiko orang jauh dengan kebenaran. Ulama ini dipahami adalah sebagai satu model ilmu yang memang ilmu itu sebetulnya memberikan keberkahan, memberikan segala kebaikan. Jadi kalau orang jauh dari ulama, akhirnya akan apa? Diutus. Ini Allah mengatakan, sallallahu alaihim sultanan zaliman. Ya. Akan dikirim oleh Allah pemimpin yang zalim. Karena jauh dengan ulama berarti jauh dengan kebenaran. Kalau memang itu mau dijadikan. Sekarang antum yang saya merasakan dari Soeharto sampai hari inilah. Ya sebetulnya sih kalau kita sih tidak merasa terlalu jauh, biasa aja. Ya kan? Nggak terasa lah. Ya. Biasa saja masih ketemu makan gitu kan. Tapi buat orang-orang tertentu memang terasa. Ya. Perubahan kepemimpinan itu terasa. Nah, cuma apakah sumbernya dari mana? Wallahu a'lam. Tapi kan hadis ini menjelaskannya sifatnya umum. Di mana kalau kita jauh dengan ulama, nanti akan dikirim seorang pemimpin yang zalim. Kalau pertanyaan tadi adalah, ini hadis ini sudah berlaku atau belum gitu kan? Jawaban antum tadi minimal jawaban Saifuddin udah gitu kan? Karena dia urusan ya. Urusan cupang nih gak mungkin bisa ngukur gitu kan ya. Ya. Ternyata ada ukurannya. Kalau saya sih merasa saya enggak ada urusannya lah. Ya. Ya dari dulu udah terus ya menikmati hidup saja. Ya. Karena bagaimanapun tadi untuk bisa menikmati hidup ini kita menikmati kebenaran. Karena bagi kita semua keadaan ini adalah menjadi kenikmatan kalau kita menjalani hidup ini adalah mengikuti kebenaran. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan kamu supaya bersama dengan orang-orang yang benar. Benar memahami hidup sesuai dengan agama, benar menjalani hidup sesuai dengan perkataan dan perbuatan, ya. Benar memahami hidup ini sesuai dengan ketentuan iman yang Allah tanamkan kepada kita. Shodiqin itu. Ya.
Makanya kita ini harus berteman, bersahabat dengan orang yang punya sikap itu. Karena kalau tidak, apalagi zaman begitu cepat berubah, ya, sehingga, ya makanya ada kaidah begini Pak. Kalau 6 orang itu tidak baik, lalu kita datang ke situ, berarti kita menjadi orang tidak baik, nambahin. Ya. Kalau orang yang 5 itu baik, ya, maka yang ke-6-nya baik. Ya, mudah-mudahan yang hadir ini baik-baik semua gitu kan ya. Sehingga begitu hadir yang lainnya nambah kebaikan. Makanya wakunu ma'as shodiqin. Supaya kamu punya teman yang punya nilai. Nilai apa? Nilai dalam beragama. Qaulan wa fi'lan. Baik perkataan maupun perbuatan. Karena ada orang ngomongnya kemana, tindakannya kemana. Ya, kaulnya kemana, fi'alnya kemana. Maka dikatakan shodiq di sini adalah kaulan wa fi'lan. Bukan hanya kaul, tapi harus fi'lan. Bukan hanya omongan, tapi perbuatan. Gitu ya. Jadi saya tidak tahu kalau hadis ini sudah begitu terasa pada kita bahwa Allah sudah mengutus pemimpin yang dolim. Ya, yang akhirnya kedoliman itu kita rasakan. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kalau orang sudah tidak dekat dengan ulama, maka imannya semakin hari semakin hilang. Dan kalau dia mati berarti dia matinya tanpa iman. Maka dalam pembahasan bulan yang lalu, ya, alaikum bil ulama, supaya kamu dekat dengan ulama. Karena kata Rasulullah, siapa yang kita cintai, itulah nilai kita. Ya, siapa yang kita cintai, itulah nilai kita. Walaupun kita tidak seperti itu, tapi nilai seperti itu. Anta ma'aman ahbabta. Anda itu sesuai dengan siapa yang Anda cintai. Kalau engkau mencintai ulama, maka sebetulnya nilai engkau itu seperti ulama. Walaupun kita belum menjadi ulama. Ya. Makanya tadi, ma'as shodiqin itu adalah kita belum menjadi ulama, tapi kita cinta pada ulama. Maka nilai kita, ya, nilai kita itu adalah sudah seperti ulama. Ya kalau bahasa sederhana kan begini teman-teman sekalian. Murid sama guru itu bedanya, gurunya ilmunya rada banyakan dikit lah kira-kira. Tapi kalau amalnya bisa jadi sama. Antum sholat sebagai murid, saya sebagai guru sholat juga. Betul? Makanya sebetulnya amaliyah ini, hidup ini sederhana saja. Secara ilmu antum sudah tahu kok. Bangun sebelum subuh misalnya. Oke ya? Sebut saja jam 3:30 lah. Sudah bangun. Lalu sholat tahajud. Gitu kan ya? Setelah itu sholat subuh. Amma berjamaah atau tidak, anggaplah antum sudah sholat subuh. Apalagi berjamaah ke masjid. Setelah itu kita sama-sama menunggu syuruk di masjid. Ama dengan dzikir, ama dengan taklim. Ya, selesai syuruk sudah bubar. Sesuai dengan profesi masing-masing. Kapan ketemu lagi?
Duhur. Kira-kira begitu ya. Ketemu lagi duhur. Habis duhur, bubar lagi. Kapan ketemu lagi? Asar. Kapan ketemu lagi maghrib? Kapan ketemu lagi isya? Seperti ini. Hidup hanya sekitar itu kan sebetulnya. Ya. Tinggal tambahannya apa? Tambahannya mungkin antum di rumah baca Quran. Antum di rumah baca buku. Ya, itu nanti akan muncul perbedaan-perbedaan. Yang mungkin rezekinya agak banyak, dia banyak bersedekah. Tapi rutinitas hidup kita ini semua sama. Nggak ada bedanya. Makanya kan kita hanya apa? Dalam hidup ini hanya menunggu sholat dan menunggu mati. Itu aja sebetulnya. Ya. Menunggu sholat dan menunggu mati. Tapi di luar itu, perbedaan itu sebetulnya perbedaan yang tidak urgen. Ya. Karena setiap orang beraktivitas, masing-masing aktivitas itu punya nilai atau tidak kembali kepada dia. Dia pekerja, dia pedagang, dia presiden, dia menteri, ya, dia gubernur dan lain sebagainya. Ya. Itu semua adalah cuma beda profesi saja. Ya. Dan itulah dikatakan bahwa aktivitas manusia itu adalah berbeda-beda. Nah, maka sekarang perbedaan setiap aktivitas kita itu harus punya nilai. Nah, maka jangan sampai akhirnya karena kita jauh dari ulama, akhirnya kita meninggal dengan tidak ada imannya. Saya pernah katakan, kita punya apa? Yang punya kita apa? Yang punya kita hanya amal. Ya. Yang lainnya punya Allah akan diambil. Sebanyak apapun. Yang punya kita adalah amal. Nah, maka apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu harus produktif. Contoh, antum diberikan kesehatan. Gunakan kesehatan itu bisa menghasilkan pahala. Membantu orang, menolong orang, dan lain sebagainya. Maka harus ada di antara kita ini apa namanya? Kerjasama. Saya sama Haji Agus ini ada kerjasama hal-hal yang bisa dibantu. Yang kadang-kadang kata Haji Agus ngeselin juga gitu. Tapi itulah resiko. Ya. Karena melakukan kebaikan itu mesti ada tantangan. Dan kita harus siap. Ya. Apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu apa? Siap dikritik. Benarnya aja belum tentu benar. Ya. Apalagi salahnya. Jadi kembali ke hadis ini, ya. Kembali ke hadis ini, kalau kita jauh dengan ulama, hidup kita nggak berkah. Gampangnya begitu. Ya. Ini berarti sangat pribadi. Kembali kepada kita. Ya. Jadi kalau hidup kita ini nggak berkah, berarti ada masalah dengan kebenaran. Kebenaran itu adanya pada ulama. Nah, maka mudah-mudahan hadirnya di majelis ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Ya. Karena kita berupaya untuk supaya hidup kita ini semakin hari semakin baik. Supaya hidup kita semakin hari semakin baik, berarti harus dekat dengan orang yang mencari kebenaran. Sebutlah para ulama tadi. Ya. Itu di ujung, motor biar gak muncrat tuh, geserin motornya. Akhirnya jadi muncrat. Gak apa-apa udah tanggung, udah muncrat udah.
Ya. Itu ya. Dengan kata lain teman-teman sekalian, kalau kita jauh dari ulama, maka kehidupan ini tidak asik. Kehidupan ini tidak akan kita nikmati. Bagaimana antum sekarang bisa dekat dengan ulama? Paling tidak hadir ke majelis ilmu. Ada orang datang. Kalau orang-orang tua dulu, ya, kalau orang-orang tua dulu itu mereka suka datang ziarah atau silaturahim dengan ulama. Ya, orang-orang tua dulu begitu. Walaupun dia maaf sebut saja bodoh, ya, tapi dia punya sikap, punya keyakinan, dia demen sama ulama. Dan ternyata saya perhatikan keberkahan hidupnya ada. Ya, keberkahan hidupnya ada. Kalau kita nih ibaratnya kalau nggak punya duit, kita cari pejabat yang gimana gitu kan. Cari proyek. Gitu. Ya, kadang-kadang itu gambaran. Jadi mencari kenikmatan ini yang harus kita pahami adalah dekat dengan orang-orang dekat dengan para ulama. Walaupun memang, nah ini, ya, walaupun memang ternyata manusia itu dua keadaan. Kalau orang ingin mulia di dunia itu dengan apa? Hah? Mulia di dunia dengan apa? Mulia di dunia itu dengan harta. Iya, di dunia. Bedakan ya. Koruptor itu koruptor. Ya, masih dihormati nggak? Masih dihormati dia. Karena apa? Karena duitnya banyak. Ya. Jadi antum ini ada orang lebih baik dekat sama siapa? Dekat sama koruptor daripada dekat sama ustaz. Ya. Dekat sama ustaz mah dinasihatin mulu. Pulang kalau dikasih apa-apa gua. Tapi kalau dekat sama orang duitnya banyak, ya, itu dia apa namanya? Nih dengerin. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi shalihil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta. Sedangkan kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Jadi antum kalau nggak punya harta, maksudnya kemuliaan itu dimuliakan oleh orang lain. Tapi antum merasa mulia itu sudah cukup. Karena faktanya orang lebih menghormati yang punya duit daripada nggak punya. Saya suka nonton juga di YouTube nih, suka nonton. Satu hari ada dia orang kaya dia. Begitu dia katanya mau nikah, bukan menikah, mau ngelamar lah kira-kira. Pakaiannya itu tidak menunjukkan orang kaya. Ya, pakaian karyawan biasa lah. Ya. Begitu datang ke si perempuan tadi, dia melihat, ya ini mah kere ini. Ya, nggak mungkin dia jadi suami saya. Ya, dan ternyata secara psikologis menguji seberapa cintanya kepada dia dan cintanya kepada dunia dalam keadaan seperti itu. Ya, dia datang dengan jalan kaki, ya, pakaiannya tidak senonoh lah kira-kira.
Ketemulah dengan calonnya tadi, mau bahasanya ngelamar lah. Ternyata ditolak. Karena apa? Penampilannya tidak meyakinkan. Ya sudah, kalau ditolak, dia kembali. Sebelum dia pulang, dia telepon dulu. Datanglah para pengawalnya dengan mobil mewahnya. Si perempuan kaget. Nah, karena tadi mulianya seseorang itu dengan dunia. Ya, makanya kalau kita nggak banyak dunia, biasa-biasa sajalah. Orang boleh tidak peduli. Tapi kita kejar yang kedua. Apa itu? Wa'izzul akhirah bisalihil a'mal. Mungkin kita tidak mulia atau tidak dianggap hebat oleh orang lain kaitannya dengan dunia. Maka ada pilihan lain. Apa yang sudah menjadi keadaan kita, jangan sampai kita tidak mulia di akhirat. Itu yang saya katakan tadi, karena kita punya apa? Punya satu harapan, yaitu amal. Dunia tidak ada. Dunia tidak banyak. Ya. Dan memang dalam riwayat hadis begitu ada. Satu hari ada orang lewat. Kata Rasulullah, bagaimana orang itu? Oh, orang itu Rasulullah, pokoknya dia kalau ngelamar pasti semua orang nerima. Karena hartanya banyak, hebat orangnya, pasti lamarannya diterima. Lalu datanglah yang kedua. Bagaimana kamu orang itu? Ya, orang itu mah kere. Pasti dia ngelamar tidak diterima. Apa kata Rasulullah? Justru yang kedua itu lebih mulia daripada yang pertama. Nah, ini memahaminya kayak gimana nih? Ya. Kata Rasulullah, justru yang kedua itu lebih mulia. Nah, bagaimana antum memahami ini? Supaya hidup kita ini walaupun bisa jadi kata orang tidak diperdulikan, tapi kita punya harga diri. Ya. Jangan kita ini seolah-olah tidak punya nilainya di hadapan orang. Tidak apa-apa. Memang idealnya mulia di hadapan orang, mulia di hadapan Allah. Idealnya begitu. Tapi jangan salah. Mulia di hadapan orang karena apa tadi? Dunia. Apa yang bisa kita harapkan? Ya. Makanya ada lagu Umar Bakri ini. Umar Bakri itu kan seorang guru yang mestinya dia mulia. Tapi karena hartanya nggak ada, dianggap tidak mulia. Ya, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Ya, mudah-mudahan walaupun keadaan kita seperti ini, orang masih menghormati kita. Orang masih peduli kepada kita. Apalagi kita berharap ada kehidupan yang lebih luar biasa, yaitu adalah izzul akhirah. Kemuliaan di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Supaya teman-teman sekalian, hidup kita ini tidak putus asa. Karena bagaimanapun orang senang gak dipuji. Senang. Ya. Senang orang itu dipuji. Tapi kita jangan senang dipuji. Ya. Karena apa yang mau dipuji sama kita? Gak ada. Nah, kecuali tadi. Duit kita banyak. Kalau itu tidak ada sudah. Orang mau muji saya atau tidak peduli. Tapi saya harus ngejar kemuliaan di akhirat. Supaya ada pilihan. Ya. Dan pilihan ini akan memberikan satu kenyamanan dalam hidup. Karena manusia yang tidak mulia di dunia, belum tentu dia tidak mulia di akhirat.
Manusia yang dianggap mulia. Mulia pengertiannya apa tadi? Karena harta. Belum tentu dia mulia di akhirat. Makanya hakim itu kan disebut apa? Yang mulia. Yang mulia. Dan di dalam hadis itu jelas. Al-Qudat Salasa. Hakim itu ada 3 model. 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Kalimatnya begitu. Ya. Hakim itu dijelaskan oleh hadis itu Al-Qudat Salasa. Isnani finar, 2 di neraka, 1 di surga. Maka ketika saya menjelaskan itu dalam bab apa saya lupa itu. Oh, Qudat ya. Saya sedang menjelaskan itu dalam fikih di Bintaro itu. Ya. Lalu ada, Ustaz, anak saya ini udah selesai kuliahnya sarjana hukum. Bagaimana kalau jadi hakim? Kan tadi hakim ada juga yang masuk surga. Tidak semuanya masuk neraka. Ya, ada yang masuk surga. Tapi ngeri juga Ustaz dia bilang gitu kan. Karena tadi kalau orang sudah berhadapan dengan dunia tidak sanggup. Imam Abu Hanifah, ini kedengeran ya kan ya? Imam Abu Hanifah itu ketika diangkat hakim dia nggak mau. Imam Abu Hanifah. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Ketika dia diangkat menjadi hakim dia nggak mau. Kata Imam Abu Hanifah apa? Saya nggak mampu jadi hakim. Padahal Imam Abu Hanifah itu ilmunya jangan ditanya. Kaitannya dengan hukum. Tapi dia paham betul. Kalau sudah masuk ke sini, dunianya belum tentu dia sanggup. Ketika dipanggil oleh Khalifah, saya tidak sanggup jadi hakim. Kata Khalifah apa? Kamu bohong. Ya kalau saya bohong, masa saya bohong, orang bohong dianggap jadi hakim. Kata dia begitu. Ini kata Khalifah nih, ketika dia, saya nggak bisa jadi hakim. Bohong kamu. Ya kalau saya pun bohong, masa saya diangkat jadi hakim. Akhirnya, kalau kamu nggak mau saya masukkan penjara. Akhirnya dia dimasukin penjara. Dia bilang, saya lebih baik masuk penjara daripada masuk neraka. Begitu orang yang berilmu. Kalau pedomannya kepada ilmu. Karena orang punya ilmu, Pak, kalau ketemu uang, loyo apa enggak? Loyo tetap. Ya. Jangan dianggap orang punya ilmu itu enggak loyo itu. Ya. Ini Jaksa Agung ini pernah didatangin orang, dia mau dikasih duit 2 triliun. 2 triliun banyak gak buat seorang jaksa? Banyak itu. Bilang saya didatang oleh seseorang, kalau memang kasus ini diberhentikan, saya terima 2 triliun. 2 triliun banyak, duit 11. Itu yang di TV 11,8 triliun itu belum seberapa itu. Itu cuma beberapa saja, sisanya masih banyak tuh. Di mana tahu kita cari itu. Gak usah banyak-banyak ngambilnya tuh. Itu yang diperlihatkan tuh belum seberapa itu. Begitu banyak duit ya, triliunan gitu ya, Masya Allah. Nah, itulah gambaran kalau memang kaitan dengan dunia itu orang mulia. Saya kira ini karena suasananya tidak menarik ini. Ya, yang enak ngopi aja di sini ya. Ya, sambil ngobrol, ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini pertama, ya. Jangan coba-coba jauh dengan ulama. Oke? Jangan coba-coba jauh dengan ulama karena pasti profesi antum tidak akan berkah. Yang lebih parah lagi, kalau semua orang jauh dari ulama, Allah akan mengutus pemimpin yang dolim. Ya.
Bagaimanapun tidak enak kita dipimpin oleh orang yang dolim. Ya, itu gambarannya. Kemudian kemuliaan kita itu memang dengan dunia. Tapi jangan sampai dunia itu justru merendahkan kita. Mestinya orang-orang kaya itu mulia. Mulianya bagaimana? Dengan hartanya dia banyak bersedekah. Zahaba ahlu dusur. Zahaba ahlu dusur bil ujur. Nah, kontrak itu. Ya. Bisa jadi orang yang kontrak kali man. Bisa jadi orang yang hartanya banyak tuh mestinya lebih mulia. Kenapa? Karena dengan hartanya dia banyak sedekah. Itulah yang disirikin oleh orang-orang miskin. Karena orang miskin tidak banyak pahalanya seperti orang kaya. Saya kira ini teman-teman sekalian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan hujan ini menambah keberkahan kepada kita. Ya, bahwa kemuliaan kita dengan ilmu, ya, dan ketika kita datang ke tempat ini kita nyari surga, dan sudah tentu jangan sampai kita nyari maksiat, karena kalau maksiat berarti nyari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembali lagi ke moderator, kita ngopi saja. Ada kuenya nggak? Ada, masya Allah, lebih sempurna udah ya. Saya kira ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah tentu jadikanlah tempat majelis ini, sementara ini kita di Baitul Hikam, jadikanlah hadirnya kita ke sini adalah cinta kepada ulama sehingga usaha kita berkah. Di samping itu, hadirnya ke majelis ilmu ini adalah dalam rangka kita mencari surga. Dan mudah-mudahan suasana yang sudah kita jalani di Aqabah ini, suasana yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai kedepannya kita niatkan kalau ngaji itu kita nyari surga. Jangan kayak warung mau bikin kopi. Ya, kita niatin semua ya mulai malam depan. Karena betul dari ilmu mah kalau dites kita nggak bisa. Buktinya mau bisa selamat begitu. Padahal udah bapak gitu. Dan itu kan mohon dimaklumin ya, kita hanya mudah-mudahan kita semua hadir ada di tempat yang baik itu aja. Ya, kalau ilmunya mah tapi belum tentu dapat minimal ayat lah dikit-dikit gitu. Yuk, demikianlah pengajian malam ini, mudah-mudahan apa yang diberikan jadi bermanfaat buat kita semua dan kita memahaminya. Untuk itu kita tutup dengan doa tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, untung ada kuenya, kalau nggak ada mah. Farhan gimana Farhan? Ngepak kali ngepak, bahasanya bisa ngepak dia ya. Kalau bahasa dia kan kalau nggak ada ngepak dia. Kok, masaknya mana kok? Iya, iya. Ulama itu kan dipahaminya bukan fisik aja, kebenaran. Iya.
kebenaran. Justru itulah sebetulnya sekarang dengan teknologi ini sebetulnya kita nggak ada alasan jadi orang bodoh. Sudah kapan aja kita bisa ketemu dengan orang-orang soleh. Mau ketemu profesor apa itu, tinggal klik aja. Mau ketemu Gus Baha, sampai ente bosen bisa jadi kan? Dengerin bosen juga. Gak ada alasan. Hah? Oh iya, ilmunya. Pak Ustaz. Pak Ustaz katanya puasa dia malam-malam, jangan. Hah? Oh iya. Saya suka lupa emang. Enggak, itu mah di sana. Dulu pernah dari Kuba saya bawa dari ke rumah. Dia lupa, saya lupa. Yang mau sekolah negeri, tanya Pak Ustaznya. Pak Ustaz jadi ini dia. Jadi joki. Bu Era di SMA dulu ya? Bu Era ya? Hah? Sakit? Oh. Stres kali ya? Jadi dia emosinya tinggi. Bukan disiplin, orang kamu. Siswa nggak disiplin. Dia SMA kan dia orang tua. Jadi saya Wahidin pakai